Selamat pagi Ibu, saya Melani Eka Putri, mahasiswa praktik dari jurusan Kesehatan Gigi. Hari ini saya akan bantu Ibu melakukan pemeriksaan sekaligus konseling supaya kita bisa tahu penyebab keluhan pada giginya ya. Pagi, iya nak, soalnya gusi saya tuh lagi bengkak. Apalagi kalau misalkan sikat gigi tuh suka berdarah. Oh begitu ya, Iya. baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya periksa dulu ya. Sebentar. Boleh Mama kesini lihat. Lihat. Oh baik, oke. Giginya iya sih bengkak, terus kayak berdarah gitu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan gusi mulai bengkak dan berdarah Ibu? Itu udah 2 mingguan ini, awalnya tuh cuman bawahnya aja. Tapi lama-lama jadi gampang berdarah. Baik, biasanya kalau gusi mudah berdarah itu tanda awalnya adanya radang gusi atau gingivitis. Penyebab utamanya yaitu karena plak menumpuk di garis gusi akibat sisa makanan yang nggak dibersihkan dengan baik. Bakteri di plak itu menghasilkan racun. Nah, racun itu yang bikin gusi si gusi itu iritasi dan meradang. Tapi tenang Ibu, kondisi ini bisa pulih asal Ibu mau memperbaiki cara menyikat gigi dan membersihkan mulut setiap hari. Oh, jadi itu penyebabnya. Kirain saya karena sikat terlalu kencang. Kadang cara sikatnya salah juga berpengaruh. Makanya nanti saya tunjukkan teknik yang benar biar gusi Ibu sembuh dan gak makin luka. Lihat ya, sikatnya jangan lurus seperti ini, tapi miring sekitar 45 derajat ke arah gusi. Nah, jadi sikat yang benar itu gusi ke bawah gitu. Nah, kayak gini. Nah, gerakannya tuh pelan-pelan aja. Terus kalau mau tuh melingkar kecil begini, jangan begini ya, jangan kayak ini mah. Kalau gini beda lagi nantinya. Ini mah untuk yang perawatan ortodontik ya. Kalau sikatnya keras malah bikin lapisan si gusi ini itu makin robek dan mudah berdarah. Makanya gusi Ibu itu berdarah, terus jadinya radang deh. Nah, sikat gigi yang baik itu, yang benar itu 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan dan yang kedua itu yang malam sebelum tidur. Nah, kalau bisa ditambah obat kumur ya Ibu, kayak kumur yang antiseptik yang tanpa alkohol, itu bisa membantu menekan jumlah bakteri penyebab radang gusi. Wah iya, saya selama ini sikatnya kencang banget biar cepet bersih. Nah, itu dia Ibu, kebiasaan banyak orang itu. Tapi ternyata malah sebaliknya, makin kencang malah makin gusinya trauma. Nah, yang penting tekniknya itu pelan tapi merata, dan dari gigi belakang sampai ke depan, dari atas ke bawah. Miring, dah gini miring, terus dari atas ke bawah gini. Contohin yang Ya, jangannya. jangan di gini-gini, karena kalau ini bukan lagi perawatan ortodontis kayak gini maksudnya. Kalau ini kan gini. Nah, kalau gak pakai apa-apa, lagi gak perawatan, itu membulat gitu ya, membulat begini gitu, membulat apa ya, gimana ya, gini nih, membulat begitu kayak kayak gitu. Tapi pelan aja. Tapi kalau yang ini mah, jadi dari gusi ke bawah, jangan gigi gitu loh, jangan langsung gigi tapi dari gini, tapi membulat gitu teman-teman, kayak gini ya, tapi 45 derajat. Nah, yang bawah juga misalkan, atau enggak yang dari belakang nih, yang dari belakang juga. Jadi dari gimana ya, jadi dari gusi jadi ini teh gini. Nah, yang ke belakang tuh begini ya, yang bagusnya mah begini. Nah, gitu ya. Terima kasih. Yes. Kita buat rencana sederhana aja ya Ibu. Mulai malam ini Ibu sikat giginya 2 kali sehari, terus pelan-pelan dengan cara yang tadi ya. Lalu seminggu sekali coba perhatikan di cermin, apa gusinya masih bengkak atau sudah membaik.
Biasanya dalam 2 minggu pertama kalau caranya benar, terus gusinya mulai mengecil dan warna merahnya tuh hilang. Berarti bisa sembuh ya tanpa obat? Bisa banget ibu. Nah, asal ibunya rajin dan sabar. Tapi kalau nanti masih bengkak setelah 3 minggu gitu, baru ibu perlu ke dokter gigi untuk membersihkan karang gigi atau scaling ya. Jadi karang gigi itu kayak batu kecil di permukaan tempat bakteri nempel ibu. Kalau dibersihin itu gusinya bisa pulih total dong pastinya. Senang banget ibu semangat mau coba. Saya tahu pasti awalnya agak susah ya untuk ngubah kebiasaan. Apalagi kalau malam udah mulai capek. Tapi coba ibu pikirin manfaatnya. Giginya bersih, terus gusinya tuh nggak nyut-nyutan, tidur pun lebih nyaman. Iya, biasanya tuh saya tuh malas banget kalau udah ngantuk. Hehehe, nggak apa-apa, mulai pelan-pelan aja ya, biar bisa sikat gigi sebelum terlalu ngantuk. Misalnya ibu pulang kerja nih gitu, terus capek, terus kan biasanya perempuan mah skincarean ya. Nah di cermin ibu berarti sikat gigi dulu, baru skincarean. Terus ada kayak tulisan kayak misalnya sikat gigi dulu baru kamu gitu misalnya gitu. Oke. Kan biar lebih kalau misalkan ketemu orang-orang atau ketemu pasangan yang ini jadi senyumnya atau giginya terlihat bersih ya sekaligus gitu. Hehe, nggak juga sih. Jangan deketin. Yakin ya ibu bisa. Tadi pas dengar penjelasannya udah kayak antusias banget. Itu tandanya udah ada mau niat untuk berubah ya. Jadi dari pemeriksaan dan cerita ibu tadi, kemungkinan ini kasusnya itu gingivitis ringan ya, karena kebersihan mulut yang belum optimal. Tapi kabar baiknya penyakit ini bisa disembuhkan sepenuhnya tanpa obat khusus, cukup dengan perawatan rutin dan menyikat gigi yang benar. Alhamdulillah, saya kira harus ke dokter bedah gigi segala. Enggak kok, asal ibu mau bersihin mulut, rajin ya. Cukup kontrol aja tiap 6 bulan sekali. 6 bulan. Kalau nanti sudah membaik, boleh datang lagi ya evaluasi. Terima kasih ibu sudah mau terbuka dan mau belajar bareng saya. Ya ibu, saya harap minggu depan gusinya udah lebih enak. Amin.